Hunting putrinya udah di kelas apa ini Pak? Ini saya memulai tahap regional karena saya memang kejar karirnya. Ini saya kasih nama Putri Matahati. Saya kejar karir Putri Matahati ini dari tahap regional dan alhamdulillah kemarin langsung dapat best 10 Pamnas PPPI Bantul yang di Jogja ya. Di Jogja. Nanti berikutnya setelah ini tahun ini masih regional. Nah, insya Allah tahun depan sudah mulai masuk ke Madya. Oke. Nah, untuk yang bonsai matang seperti Hunting Putri ini ada perawatan khusus nggak Pak? Misalnya untuk hariannya gitu atau misalnya sekarang udah pulang dari kontes misalnya? Selalu pasti ada perawatan khusus. Kayak ini kemarin kita tetap masih semi ground. Itu untuk mengatasi kematian ranting. Jadi ranting ini tajuk-tajuknya ini memang saya pinginnya detail, nggak cepat merental itu bukan, tapi unsur ketuaannya mendetail sampai ke cucu-cucu rantingnya tetap masih keluar daun semua. Terus untuk perawatannya setelah selesai dari kontes biasanya ada beberapa yang tak rapikan seperti ini yang nanti saya kira bisa mengganggu karirnya dia ke depan. Itu kita lakukan beberapa pemotongan. Ini kemarin kan sebenarnya terlalu subur ini. Jadi nggak kompak sama yang lain. Nah, ini yang terlalu subur ini harus direm. Jadi nanti nanti kita lakukan lagi penarian dari sini. Jadi iya dengan tunas yang baru nanti kita tarik sampai seperti sejajar yang lain. Jadi kalau misalkan kita potong dari sini nanti setelah subur ada pengawatan lagi sampai ada di titik-titik yang sama di tajuk-tajuk yang lain. Nah, harapannya memang setelah ini sampai di titik ini jadi selesai itu regional sudah selesai, maksudnya sudah bisa naik kelas ke Madya. Jadi nanti insya Allah naik kelas ke Madya itu target saya semuanya tajuk. Beberapa ini semua dalam kondisi yang kompak sama besarnya, sama perantingannya, sama unsur ketuaannya. Jadi semoga Putri Matahati ini nanti di Madya bisa naik lagi ke best 10 seperti itu. Ini ada beberapa pengurangan ranting yang mungkin nanti bikin biar lebih matang rata ya seperti ini. Nanti setelah ini kita akan kasih double pot. Saya memakainya ember karena kalau ember itu terus terang kadang saya lalai untuk menyiram, kadang lalai keluar kota segala macam, biar nggak terlalu begitu beresiko. Yang penting kita kontrol untuk atasnya seperti apa. Jadi kalau semi ground itu tetap kita double pot. Double pot ini pot yang sudah ada, itu tetap kita tanam lagi, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah takut potnya rusak atau apa. Yang penting akarnya ini tetap, pohon ini tetap sehat meskipun di pot kecil, karena dia nyari makanannya dari lubang pot yang sudah ada. Nah, justru dari vitaminnya inilah, kalau yang dari pot kecil ini vitaminnya kita biasanya pakai beberapa obat kimia dari luar itu untuk bagian atasnya. Tapi kalau untuk yang semprot ya, yang semprot. Tapi kalau untuk yang bawah ini ya kita tetap mainnya di pupuk kandang sama dekastar campuran di medianya. Seperti
gitu. Itu biasanya yang lebih mudah seperti ini. Ini kita ngasih lubang untuk ember ini ada jaraknya. Itu lubangnya di samping gitu. lubangnya di samping, bukan di bawah. Di bawah nggak ada. Di bawah nggak ada. Oke. Jadi untuk yang lubang ini itu ada di samping dan agak naik dari bagian dasar. Nah, gunanya apa? Yang di sini kita kasih pupuk-pupuk kompos, pupuk kandang seperti itu ada di bagian paling bawah. Bagian paling bawah. Terus untuk menetralkan kandungan nitrogennya kita pakai osmokit. Osmokit ya. Ya, dekastar itu campurannya sama pasir malang untuk bagian atasnya lubang ini sampai nanti menutup pot seperti ini. Nah, jadi atas kita cuma pakainya pasir malang full, paling ditambah-tambah dekastar seperti itu. Berarti nanti lapisan paling bawah itu yang apa tadi, kompos sama kompos sama pupuk kandang itu di bagian paling bawah. Dan karena pot ini cuman kecil, mungkin nangkringnya cuman sepertiga, bahkan nggak sampai. Itu kan dia tidak langsung makan kompos ataupun pupuk kandang. Jadi ketika dia butuh kompos atau pupuk kandang, ya akarnya yang nyari sendiri. Jadi biar nggak kita paksakan. Jadi yang kita kasih setelah pot itu nanti pasir malang sama dekastar aja, yang keseimbangannya sudah jelas lah. Kita nggak berani beresiko. Nah, baru setelah dia itu butuh makanan seperti kompos ataupun pupuk kandang, si akar itu baru turun nyari sendiri. Jadi nggak kita paksakan. Dan gunanya apa? Tadi yang tak bilang, saya sering keluar kota ataupun lupa nyiram segala macam. Di sini nggak cuma pupuk kandang, tapi ada airnya. Air yang menggenang. Jadinya air yang menggenang itulah yang menjaga kestabilan pohon ini tetap sehat subur seperti itu. Selama perawatan di rumah itu yang di pot besar itu, di ember besar misalnya. Berarti nanti ketika mau ikut kontes misalnya? Ketika mau ikut kontes kita cuma tinggal semprot B1 start, B1 aja. Kita kebetulan pakai yang import itu. Kemudian kita angkat, kita potong akarnya. Akar yang turun itu ya? Yang akar yang turun sudah pembersihan pot, udah selesai, bisa dibawa ke kontes-kontes gitu. Oh begitu. Iya, jadi nggak terlalu ribet ya. Seperti itu. Nah biasanya berapa minggu sebelumnya misalnya Pak Ma'ruf mau persiapan, mau dipotong? Justru malah rada mepet ya. Oh rada mepet. Rada mepet aja karena memang sebenarnya kalau anting putri ini termasuk pohon yang wantek. Wantek itu ketahanannya bandel kuat. Nah, tapi tetap kita daripada resiko berlama-lama di tempat kontes kita mending agak mepet. Jadi kalau misalkan penerimaan kontes itu sama pemotongan akar paling H-2. Oh gitu Mas. H-2 baru kita potong akar. Udah setelah selesai kita potong akar, kita pruning habis. Terus sekalian kita kasih B1 biar nggak ngedrop. Berarti untuk anting putrinya kalau misalnya kontes itu seringnya gundul ya Pak? Maksudnya gundul. Sebenarnya kalaupun tidak gundul nggak masalah, asal daya tahannya tetap kita kontrol. Kayak kita kasih B1, terus yang lapisan bawah kita kontrol kayak dekastarnya segala macam, itu kita nggak masalah. Seperti ini kan kemarin sudah sama saja sekitar 2 minggu dari kontes, dan ini tanpa bantuan media tambahan. Itu ya masih bagus, normal, dan pompa semuanya keluar, daunnya subur dan udah kecil-kecil juga, nggak masalah, tetap bagus lah seperti itu. Nah untuk pohon matang seperti ini Pak, mungkin untuk penyakit atau penyemprotan rutin untuk obat itu ada? Oh iya ada. Kalau untuk perawatan pasti, kalau pohon matang ya harus pohon matang. Semua pohon yang di kebun sini juga semua pasti ada perawatan seperti itu. Kalau untuk perawatan kayak insek segala macam itu ya kita kontrol, kadang 1 bulan, kadang 1,5 bulan, tergantung cuaca. Kalau cuacanya
kebetulan di sini kan dekat sawah, persawahan. Biasanya kalau ada apa namanya panen padi itu hamanya banyak. Nah itu kita kadang 2 minggu sekali kasih insek, kita semprot insek. Tapi kalau misalkan pas musim seperti ini, musim nanam, itu jarang ada hama ya, bisa 2 bulan baru bisa kasih insek. Tapi pengalaman Pak Ma'ruf untuk spesifik khusus anting putri gitu yang penyakitnya apa biasanya? Kalau anting putri ini Aman, setahu saya pohon paling bandel, paling aman ini. Ini hampir nggak ada penyakitnya, beda sama yang tanaman saya yang lain. Itu memang ada perlakuan khusus. Kalau ini setelah di double pot ini hampir nggak ada perawatan khusus lagi. Jadi sangat-sangat recommended lah untuk anting putri ini. Nah ini di kebun Pak Ma'ruf juga saya lihat banyak anting putri ini. Ada berapa ratus batang? Ini yang di ground belakang ini ada 2 macam pohon, lohansung sama anting. Itu ada 500 batang lebih sedikit. Itu ya separuh-separuh lah. Lohansung sekitar 300-an, anting putri sekitar 200 sekian lah. Rata-rata seukuran berapa? Rata-rata kalau ini besar. Kebetulan memang target saya bikin jumbo. Karena selama ini anting putri banyakan cuman kecil-kecil, mame, small seperti itu, seperti yang punya saya cuman small kayak gini. Nah, tapi 5 tahun ke depan lagi insya Allah kami menyediakan bahan-bahan yang super besar-besar lah, yang jumbo. Seperti kemarin ada beberapa kolektor yang sempat ambil dari Jepara, dari Jawa Barat, dari Banjar Patroman juga ambil ke saya yang jumbo-jumbo. Tapi untuk sementara ini memang saya close dulu biar besar-besar lagi gitu. Terakhir keluar ukuran berapa itu Pak? Diameternya sekitar 1 pilar, jadi middle 60-an. Besar sekali. Besar. Oke, Pak Ma'ruf, mungkin ada akun Facebook mungkin yang teman-teman kalau ada tertarik dengan pohon-pohonnya Pak Ma'ruf. Oh ya, siap. Kami kebetulan sangat-sangat terbuka. Kebetulan saya pun juga pemula, saya masih belajar juga. Nanti bisa sharing-sharing dengan saya ataupun teman-teman yang ngumpul di sini. Kebetulan FB saya juga aktif. FB saya namanya Mata Hati Bonsai. Mata Hati Bonsai, nanti bisa kita saling berteman, nanti saling inbox ataupun malah datang ke sini. Saya lebih senang silaturahmi. Oke, terima kasih banyak Pak Ma'ruf sudah sharing sama-sama tentang anting putri.